Berhasil tuh ngebuat kereta api Manchester Liverpool. Robert ini, anaknya ini ya ikut bisnis bapaknya. Diangkat bapaknya sebagai chiefnya lah. Bapaknya ya tinggal goyang-goyang kaki aja, nyuruh anaknya kerja. Jadi, generasi sandwich itu sudah ada sejak dulu. Hello! Istri gue beli apa lagi ini? Hola amigos, balik lagi bersama saya di Ahmad Serius. Kali ini saya melihat ada orang yang request tentang penemuan kereta api oleh George Stephenson. George Stephenson ini tuh latar belakangnya ini adalah dari kalangan yang kurang mampu, tidak bisa baca dan tidak bisa menulis, sampai dia bisa ngebuat kereta api pertama di dunia. Tapi yakin, apakah George Stephenson itu adalah orang yang pertama ngebuat kereta api? Yuk kita bahas langsung saja di Better is Matter. Sejarah revolusi memang seru sih buat dibahas ya. Salah satu penemuan penting pada abad 19 yaitu salah satunya adalah kereta api. Dimana dengan adanya kereta api ini orang-orang bisa transport dan keliling dunia lebih cepat lagi. Yang dulunya jauh banget, sekarang jadi terasa lebih dekat karena ada transportasi kereta api. Ada yang pernah dengar ya, bapak kereta api dunia yaitu George Stephenson, atau nanti gua bakal bahas George aja ya. Yang menariknya lagi adalah Stephenson ini adalah orang yang buta huruf. Sampai umur 18 tahun dia baru bisa baca. Dikarenakan pada umur 8 tahun dia udah mulai kerja dan umur 18 tahun lah dia baru bisa mulai membaca. Pada saat masih kecil dia harus membantu finansial keluarganya. Sebelum kita bahas tentang detailnya, mari kita bahas saat George ini masih kecil ya. Kehidupannya pas awal-awal itu gimana? George Stephenson, atau yang biasa disebut Geordie, George ini lahir pada 9 Juni 1781 di salah satu desa di Inggris. Dia anak kedua dari 6 bersaudara. Rumahnya juga sederhana banget, cuman satu ruangan aja. Nah, for your information, kota Willam ini, kota tempatnya dia tinggal ini merupakan kota batubara. Jadi banyak yang bekerja buruh sebagai batubara, termasuk bapaknya. Keluarganya juga terkenal baik ya, sering ngebantu orang. Pokoknya image-nya bagus lah. Walaupun baik, keluarga George ini bisa dibilang kurang pendidikannya. Bahkan buta huruf. Kenapa nggak sekolah aja? Kenapa? Karena kita tidak punya uang. Setelah George sudah berumur 8 tahun, sudah besar dikit lah. Akhirnya George ngebantu bapaknya di batubara. George ini orangnya baik banget, jadi sering ngebantu bapaknya. Kalau disuruh bapaknya ya mau-mau aja kerja gitu ya. Akhirnya singkat cerita mereka pindahan lah dari Willam ini. Pindah ke yang namanya Dewleyburn. Nah di situ juga banyak tuh batubara tuh. Bapaknya sebagai buruh batubara, sedangkan si George ini itu kerjanya ya ngembalain kambing tetangganya. Lumayan lah dapat duit dari situ ya. Anak kecil umur 8 tahun. Seiring George ini dewasa ya banyak banget tuh, tambah banyak kerjaan yang dia ambil ya. Siangnya dia cari kerjaan lagi, sorenya cari kerjaan lagi, malamnya cari pekerjaan lagi. Jadi intinya dia pejuang keras lah. Sampai akhirnya dia cukup umur, akhirnya dia ikut bapaknya sama kakaknya untuk kerja di tambang. Dan akhirnya ada momen dimana dia ini kepikiran buat ya udahlah saya kayaknya bisa deh ini pengen jadi insinyur aja gitu. Hari-harinya dari kecil juga sebenarnya dia tuh memang sering ketemu mesin yang ada di tambang batubara. Jadi dia udah mengenal tuh cara kerja mesin-mesin sederhana yang ada di batubara. Dia tahu cara kerjanya, pembersihannya, dan belajar tiap komponennya dia pelajari tuh. Nah, ketika umur 18 tahun dia ini sadar, dia ini buta huruf, tapi dia pengen banget belajar gitu. Akhir-akhir tuh dekat umur 18 tahun itu dia ambil kelas lah dia. Jadi kerja, malamnya itu dia cari kelas untuk belajar baca. Itulah hal-hal yang diajarkan di sekolah lah, tapi privat gitu. Duitnya dari mana? Dia kan kerja pagi sampai sore, malamnya ya dia belajar misalkan gitu kan. Jadi kekumpul lah duit dari situ. Nah singkat cerita, dia udah umur 19 tahun dan akhirnya dia udah bisa baca. Dia juga cari guru aritmatika, matematika, karena dia sadar kalau dia ini jagoan gitu. Dia juga kerja dari tambang ke tambang yang lain, sampai akhirnya dia dipromosikan lah. Jadi yang mungkin buruh kasar, mungkin jadi supervisornya, seperti itu. Karena George ini berpengalaman bisa dibilang. Nah akhirnya
Pada umur 29 tahun dia menikahi istrinya French Henderson. Dia punya anak yaitu Robert Stephenson. Nah, si Robert ini udah dicupin lah sama bapaknya. Harus jadi kayak gua, harus jadi insinyur juga nih. Nah, namun sayangnya beberapa tahun menikah sudah istrinya ini terkena sakit TBC, tuberkulosis. Mana zaman dulu tuh belum ada obatnya ya untuk TBC ini. Jadi istrinya meninggal karena sakit TBC, dia pindah ke Skotlandia tuh untuk melupakan lah kenangan-kenangan dengan istrinya. Di Skotlandia ini dia bagus tuh, dapat gaji yang mumpuni. Pokoknya mantul lah di situ. Tapi dari Skotlandia dia balik lagi ke Inggris. Pas di Inggris bapaknya banyak hutang, bapaknya kecelakaan, jadi harus memenuhi biaya pengobatannya. Ya jadi jatuh miskin lagi si George ini tuh. Sebelum kita bahas tentang kereta api, George ini nemuin penemuan penting juga, yaitu safety lamp. Safety lamp ini digunakan untuk masuk goa, ya, goa pertambangan batu bara, yaitu berfungsi untuk ngeliat tuh kadar oksigen yang ada di dalamnya itu gimana. Apakah sedikit atau banyak, nanti dilihat dari apinya. Dia bakal mengecil kalau misalkan oksigennya sedikit. Kalau oksigennya misalkan dikit atau benar-benar nggak ada, dia akan mati apinya. Kalau misalkan oksigennya ada, ya ada. Terus bisa juga memperlihatkan apakah udara di sini tuh aman atau enggak nih. Biasanya kalau deket-deket sama pertambangan ini kan udaranya ini ada yang gampang udah terbakar gitu. Itu nggak jarang kasus meledak pertambangan karena adanya misalkan gas metana atau mungkin gas-gas yang bisa mudah terbakar seperti itu. Masalahnya itu safety lamp ini pada saat yang bersamaan, di waktu yang bersamaan, alat yang sama, safety lamp juga, ditemukan juga oleh orang lain bernama Humphrey Davy. Jadi Humphrey Davy ini juga punya yang namanya safety lamp juga, namanya Davy lamp. Kalau Stephenson lamp ya namanya Stephenson lamp, seperti itu. Gak persis-persis sama banget sih sama George. Kalau dihitung dari penemuan juga, si Davy ini memang lebih awal. Kalau untuk melihat dari bagus enggaknya, tentunya lebih bagus yang George Stephenson gitu. Tapi masing-masing katanya ada kelebihan kekurangan sih. Nah, kenapa tiba-tiba nyambung ke safety lamp? George ini tahu pada saat itu tuh tambang ini sering banget terjadi ledakan-ledakan. Terjadi pada tahun 1806 di Westmore. Alhasil pada ledakan itu terbunuhlah 10 orang. Dan di situ kebetulan si George juga lagi kerja di situ. Dan yang ada juga pada tahun 1812 di Filling Pit, di mana 92 orang pekerja meninggal dunia. Nah, setelah kejadian ini tuh, safety pada pertambangan itu diperketat banget lah. Saat itu kepikiran lah George sama Davy ini buat safety lamp, tapi mereka nggak saling kenal, nggak ketemu satu sama lain. Tapi yang lebih diakui yaitu si Davy lamp, karena dia yang lebih awal dan dia kebetulan tinggal di dekat perkotaan-perkotaan, sedangkan si George ini di bagian utara dari Inggris. Jadi kayak kurang tergubris lah. Tapi kalau untuk di Inggris Utara ini, safety lamp yang dibuat oleh George ini lebih sering dipakai. Davy lamp ini juga lebih terkenal. Seluruh dunia pertambangan itu memakai Davy lamp. Davy juga didapati penghargaan juga diberikan oleh pemerintahan Inggris atas penemuannya itu. Padahal si George juga nemuin juga, cuman mungkin di waktu yang tidak tepat, jadi bertabrakan lah mereka. Dan di satu sisi juga, si Davy ini adalah latar belakangnya ini teknik insinyur gitu. Sedangkan kalau si George ini bukan orang insinyur gitu, bukan pendidikan formal gitu. Jadi dia nggak terlalu diakuin lah gitu. Tapi dari sini, Inggris bagian utara pemerintahannya itu nggak setuju, terutama di bagian yang Newcastle, di mana dia aju banding lah ke pemerintah pusat gitu. Mereka ke bawah, dia bilang, ini pakai yang si George aja, lebih aman safety lampnya. Akhirnya waktu itu George diundang sama kerajaan Inggris, dan saat dia menampilkan safety lampnya dan betul terbukti lebih aman daripada Davy lamp ini, akhirnya si George ini dapat pengakuan dan juga diberikan duit 1.000 euro. Kalau sekarang sih 14 jutaan lah ya, lumayan lah ya. Dari pembuatan safety lamp ini juga, dia tuh udah ngebuat rancangan untuk lokomotif uap pertama di dunia, tapi secara sederhana, yaitu untuk mengangkat batu bara yang tempat dia kerja. Itu pertambangan Killingworth. Udah pakai keretanya, udah bisa tuh pakai keretanya untuk ngangkut batu bara. Jadi yang sederhananya lah. Dari sini, George ini kepikiran, Anjir. Gimana kalau kita buat ini kereta buat orang-orang? Jadi cuan kan?
Bisa buat kargo juga lagi. Haha. Stephenson ini sering dijuluki Father of Railway. Tapi sebenarnya itu agak-agak rancu, gimana ya aku jelasinnya? Karena sebenarnya penemu pertama banget nih kereta api, yaitu insinyur pertambangan di Inggris, yaitu Richard Trevithick. Waktu itu tanggal 21 Februari 1804, mesin lokomotif uap untuk ngelakuin perjalanan pertama kereta api dari Penwyderen ke Cardiff sepanjang 14 km dengan membawa gerobak 70 orang dan 10 ton besi. Tapi sayangnya setelah jalan satu kali perjalanan, itu keretanya nggak bisa dijalankan lagi. Kenapa? Banyak baut-baut yang hilang, komponen mesinnya bocor, nggak bisa dilanjutin lagi. Tapi udah pertama kali jalan tuh sukses. Mesin yang dibuat Trevithick ini juga bisa dibilang terlalu berat. Berat yang berat. Lalu tahun 1812 ada dua orang yang ngebantu dia, John Blenkinsop dan Matthew Murray. Akhirnya terbentuklah lokomotif uap pertama di dunia. Dan setelah mendengar itu, si George ini ya panas tuh telinganya, anjir katanya. Dia pengen buat lokomotif sendirinya. Dia akhirnya pada saat itu dia bilang kepada bosnya, "Pak, mau nggak danain saya buat ngebuat lokomotif kereta pertama di dunia?" Pada 25 Juli 1814, akhirnya si Stephenson juga dibuatlah kereta api yang dia buat. Kalau yang si musuhnya itu tahun 1812, kalau yang George ini pada tahun 1814. Dan akhirnya George ini berkembang pesat juga di Killing Works itu. Dia sampai ngebuat 16 lokomotif untuk perusahaan tersebut. Nah, jadi pada tahun 1819, Stephenson ini diberikan proyek untuk membuat rel kereta api sepanjang 13 km untuk tambang batu bara Hatton di Sunderland. Nah, pada tahun ini tuh anaknya si Robert udah join sama bapaknya. Sifat bapaknya ini nurun ke anaknya, dimana sering bantu-bantu dan mau aja kalau disuruh. Yang penting cuan. Akhirnya kereta api ini tuh setelah 3 tahun kemudian 1822 sudah bisa dioperasionalkan. Setelahnya George Stephenson ini lebih ambis lagi. Selanjutnya dia ngebuat kereta api untuk sepanjang 25 mil untuk menghubungkan batubara Stockton dan Darlington. Dan akhirnya 1822 proyek ini dijalankan dan dioperasionalkan pada tahun 1825. Kereta api Stockton dan Darlington ini merupakan kereta api yang membawa penumpang. Kereta api ini dinamain aktif ya. Dan setelah beres, namanya malah diganti. Jadi Locomotion Number 1. Wis, gagah nggak tuh? Kecepatannya pada saat itu 24 km per jam. Lumayan lah, kan masih awal-awal juga ya. Jadi gerbongnya itu ada penumpangnya, ada kargonya juga. Untuk perdana kali berangkat tuh. Tapi setelah beres tuh, udah beres kan, sukses pertama. Ya karena memang tujuan awalnya kereta api ini untuk batu bara, jadi dibalikan lagi lah fungsinya untuk mengangkut dari batu bara gerbongnya. Akhirnya setelah dari yang proyek ini, George ini dia kepikiran buat udahlah daripada gua kerja sama orang gitu, mending gua buatin PT aja deh, dibuat perusahaan gua gitu. Perusahaan kereta api. Kalau lo pada mau buat rel kereta api, mau buat kereta apinya, lokomotifnya, buat gerbongnya, udah serahin ke gua gitu. Akhirnya dibuatlah perusahaan yang dibangun oleh George Stephenson. Nah, setelah dari pembuatan lokomotif gerbong, nah waktu itu pemerintahan tuh pengen ngerencanain untuk pembuatan kereta api tuh dari Manchester ke Liverpool tuh. Udah kayak pertandingan bola aja, rival. Karena dulu tuh jalur tuh cuma jalur darat. Jalur daratnya pun susah ya. Dan ada jalur sungai. Itu pun juga lambat. Perjalanan tuh kisaran 31 mil atau 50 km. Setelah proyek lokomotif batubara itu, dia lanjutin lagi lah pada tahun 1824 untuk membuat jalur kereta api Liverpool-Manchester. Tapi dia perlu survei dulu dong. Pada saat Stephenson ini ke jalur darat dan melakukan survei, yang jadi kendala adalah pasti biayanya. Karena pas ditanya-tanya, "Pak, kalau misalkan tanahnya dilewatin kereta api boleh nggak?" Ya pada protes lah, nggak mau gitu. Singkat cerita, survei pun selesai. Parlemen ini nggak ngasih ACC karena salah perhitungannya. Dan lakuin survei lagi, salah lagi, lakuin survei lagi, salah lagi. Dan ternyata pas dicek-cek lagi memang betul si George Stephenson ini salah dalam perhitungannya. Padahal saya udah seuzon ke parlemennya nih, orang kayaknya memang ini ya butuh cuan gitu.
Padahal memang salah si George Stephenson-nya. 2 tahun dari tahun 1824 melakukan penelitian survei itu, dan sampai 1826 akhirnya George dipecat sebagai insinyur pemerintahan. Namun yang pemegang insinyur barunya ini tetap mau minta bantuan George gitu. Jadi bersama dengan George, John Rennie, dan juga Charles Vignoles, mereka akhirnya mensurvei tempatnya lagi. Dan akhirnya karena udah ada tim tuh bertiga ahli semua, proyek ini disetujuin sama parlemen pada tahun 1826. Terus George Stephenson ini memakai ukuran dia. Mungkin kalau anak perkereta apian tahulah ukuran dari George Stephenson. Ukurannya itu 1435 mm. Sebelum lokomotifnya si George ini tuh bisa ACC untuk proyek besar banget tuh Manchester dan juga Liverpool, si George Stephenson ini biar sama-sama bijak, kita adain tes aja dulu tuh kereta mana yang paling oke buat dijadiin lokomotif untuk membawa penumpang. Saat itu ada 10 kereta api tuh, 10 lokomotif yang diteskan. Akhirnya pada Oktober 1829 dilakukan tes, namanya Rain Hill Test. Jadi tes ini tuh dilakukan di tanjakan dekat bukit lah, seperti itu. Dan saat hujan lagi. Singkat cerita, dari 10 kereta ini, 5 kereta yang diloloskan untuk dijadikan tesnya karena tidak layak pakai lah. Dan singkat cerita ya yang menang ya Stephenson udah. Ini singkat cerita rel sudah jadi, kereta sudah jadi. Resmi tuh pada tanggal 15 September 1830 jurusan Manchester Liverpool sama Perdana Menterinya waktu itu Duke Wellington. Tapi sayangnya pada saat peresmian pertama itu nggak sengaja tuh ada anggota parlemen William Hutchison yang meninggal gara-gara ketabrak. Anjir. Dan otomatis korban pertama yang meninggal karena kereta api. Gue bingung harus seneng apa sedih? Ya pasti sedih lah. Setelah ngebuat proyek besar nih dan berhasil, banyak ini tawaran-tawaran proyek lainnya yang ditawarkan kepada perusahaan si George ini. Jadi karena awalnya dia yang bikin gerbongnya, bikin relnya, bikin lokomotifnya, karena nggak sanggup. Jadi George ini bijak lah, akhirnya dia nyari temennya lah. Udah lu aja yang fokus gerbong ya, lu aja yang fokus rel ya. Jadi dia cuma fokus buat mesin lokomotifnya. Karena ya memang si intinya sih ya dari lokomotifnya itu kan. Untuk yang lain-lainnya dia mungkin konsultan aja lah. Otak bisnisnya jalan ya. Pada tahun 1830 setelah berhasil tuh ngebuat kereta api Manchester Liverpool, Robert ini anaknya ini ya ikut bisnis bapaknya. Diangkat bapaknya sebagai chiefnya lah. Bapaknya ya tinggal goyang-goyang kaki aja, nyuruh anaknya kerja. Jadi generasi sandwich itu sudah ada sejak dulu. George ini kerjanya ya lebih ke kayak konsultan aja lah. Mau buat suruh anaknya aja yang kerja. Tapi ya sama-sama simbiosis mutualisme. Anaknya kerja dapat duit, bapaknya dapat duit juga. Sampai George ini tuh pergi ke Amerika untuk menjadi konsultan kereta api di sana juga. Setelah tahu George ini banyak kontribusinya dalam persinsinyuran di Inggris, akhirnya dia pun menjadi salah satu presiden atau sebagai salah satu petinggi di salah satu kampus Institute of Mechanical Engineers di Inggris. Jadi dia diakuin lah sebagai insinyur yang formal. Seperti biasa, orang-orang kaya, dia karena sudah cukup uang, dia akhirnya menikah lagi. Sampai 3 kali. Jadi yang pertama kan meninggal. Dia menikah lagi kedua, menikah lagi yang ketiga. Bapak George. Beberapa bulan habis pernikahan ketiganya, George akhirnya tutup usia di tahun 1848. Di umur 67 tahun. Berarti George ini bisa dikatakan meninggal 100 tahun sebelum Indonesia merdeka lah ya, 1945, 1848. Dan meninggalnya juga karena serangan radang selaput atau leuritis. Oke, segitu aja tentang perkeretaapian George. Menarik atau enggak kalau menurut kalian? Kalau menurut saya sih menarik ya. Dan kalau kalian nontonin ini juga kan, saya jadi dapet cuan. Cuau. Pesan moral yang didapatkan adalah janganlah menikah lagi kalau sudah kaya. Tetaplah setia pada pasangan awal Anda karena sudah menemani Anda dari nol. Oke, itu pesan moral yang kondisional lah, yang menurut kalian cocok ya lakukanlah. Mungkin itu aja dari gua. Kali-kali aja gua ada salah, ada yang mau dikoreksi, ada yang mau dikritiki, ada yang mau ditambahin, boleh komen di bawah. Atau mungkin kalian ada konten yang mau request, boleh juga komen di bawah. Soy Ahmad Serius, terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.